Oke, jadi ini kita review data mining dari pertemuan sebelum-sebelumnya. Sebenarnya data mining ini apa nih? Kebetulan ada beberapa anak-anak yang mau KP bidang data mining. Jadi ini textbook yang dipakai ya, ini sama saya ngambil dari Pak Romi. Kalau Anda mau belajar data mining, ini booknya saya punya semua. Saya cenderung pakai yang ini, yang data mining konsep nih, yang nomor 2 dari belakang, sama yang Nong Ye. Ini yang saya pakai, ini sama buku Eko Prasetyo, itu yang saya pakai. Oke lah ya, ini jadi kita sambil ini mengulang, jadi kita kembali lagi bahwa sebenarnya riset-riset data mining itu udah tersebar luas datanya. Kita nggak harus menggunakan data yang dari dinas, dari apa, itu susah sekali. Makanya kita berdayakan yang ada dari komputer, dari internet. Data itu sangat banyak sekali. Oleh karena itu tren sekarang yang sedang berkembang itu adalah sentimen analisis. Tapi sebenarnya kalau kita menggunakan Twitter itu sudah ketinggalan sih. Makanya kalaupun masih tetap menggunakan Twitter analisis, itu ada beberapa trik dan tips dan trik supaya masih tetap bisa digunakan. Oke ya. Jadi pendahuluannya tidak terlalu ini. Jadi ini yang kita bisa dimanfaatkan. Selama ini yang bisa kita gunakan, satu, Twitter, itu yang paling banyak nih, terutama anak-anak bimbingan saya ini rata-rata menggunakan Twitter. Yang kedua ada Instagram. Coba semuanya bisa. YouTube pun sudah bisa. Jadi nanti kita bisa menganalisis dari komentar YouTube tentang apa. Jadi komentarnya kita ambilkan banyak, itu yang banyak terkait dengan hal-hal yang baru nih, misalkan kayak virus corona. Ada satu Twitter yang YouTube yang membahas terkait hal demikian. Nah, itu bagaimana masalah komentar-komentar dari masyarakat itu terkait dengan video yang dipublish itu satu. Kalau dari Twitter, dari sisi Twitter tetap sentimen analisis. Jadi intinya kalau text mining ini memang sentimen analisis, itu yang kedua. Yang ketiga, ketika dia di Instagram tuh banyak dah. Kita mau pakai yang akun resminya kah, atau Instagram secara feednya itu juga boleh. Mau dianalisis berdasarkan apanya juga bisa. WordPress juga bisa, semuanya bisa. Website yang terbaru itu ada namanya web grabbing. Nah, web grabbing itu kita bisa mengambil data-data berita. Misalkan Riau Post itu dalam 1 tahun terakhir ini membahas berita tentang apa saja. Ya sudah, kita grabbing, kita proses, ternyata Riau Post itu banyak membahas terkait dengan Presiden Jokowi bagus. Nah, dan banyak sekali email. Bagaimana kita mendeteksi spam? Kalau di email itu sudah ada spam sendiri kan. Jadi kita buat aplikasi untuk menentukan bahwa ini hoax apa enggak. Nah, itu bisa mudah sebenarnya dibuat menggunakan bahasa pemrograman Python atau PHP. Itu ya, itu banyak dikerjakan orang. Kita aja yang kayaknya masih kuper nih, masih bergelut di gini-gini, ribut di permasalahan kuliah. Itu ya, orang penelitiannya sudah ini. Spotify itu sudah menggunakan konsep klasifikasi musik apa yang sering kita putar. Nah, itu rekomendasinya adalah yang berkaitan dengan itu. Jika saya sering mendengarkan lagu Peter Pan, maka kemungkinan besar saya akan menggunakan saya sering mendengarkan lagu ini, maka nanti akan ada rekomendasi lagu-lagu berkaitan dengan itu. Oh, Noah, vokalisnya berkaitan dengan ini, dan seterusnya. Itu ya. Nah, jadi inti dari meneliti di data mining itu sebenarnya itu saat ini kita kebanjiran data, namun kita miskin pengetahuan. Dan bagaimana caranya? Data mining itu cuma ada 3 proses. Itu ada namanya data, ada model, baru ada pengetahuan. Gitu ya. Oke, we are drawing in data but starving for knowledge. Oke, selanjutnya ini data mining itu bisa disebut sebagai knowledge discovery in database. Jadi saya sudah share di kuliah pertemuan 8 materinya, videonya tadi saya share juga. Jadi setelah kemarin kenapa tidak jadi UTS, karena saya ingin pemahaman lagi. Katanya banyak yang komentar, saya dapat kabar dari Rido belum paham Pak kalau hanya membaca dari slide. Oke, saya buatin video. Oke ya, ekstraksi itu ada data, ada pengetahuan. Nah, jadi pengetahuan yang kita ambil itu adalah pola, rumus, aturan, dan lain-lain. Jadi yang sebenarnya yang perlu digarisbawahi kalau data itu adalah fakta yang terekam.
Jadi tidak boleh yang namanya datanya itu tidak direkam atau datanya itu yang kosong, datanya yang missing, datanya itu nggak boleh. Datanya itu yang benar-benar terekam, tidak mengada-ngada. Nah, pengetahuan yang diambil data mining itu cuma mengurusi masalah pola sama rumus. Nah, jadi polanya apa? Nah, pola itu ada 5 pola nanti yang bisa kita ambil. Itu salah satunya nanti kita setelah ini ya. Nah, ini saja. Jadi data mining itu berkaitan erat dengan KDD, dengan knowledge discovery in database, ada ekstraksi, ada pola, analisis pola, ada sistem temu kembali informasi, ada big data, ada bisnis intelijen. Itu kira-kira hampir mirip semua dengan data mining. Oke, data mining itu cuma ada 3 nih prosesnya. Tapi dalam teori yang baru itu ada 4. Satunya itu adalah evaluasi. Nah, tapi yang biasanya sering dipakai, Pak Romi pun pakai juga 3 ini. Ada data, diproses pakai metode data mining, setelah itu ada pengetahuan. Masih bisa mengikuti ya? Masih, Pak. Oke. Jadi itu ada 3 ini. Jadi Anda harus cari datanya dulu, bisa struktur, bisa non struktur. Terus Anda menggunakan metode. Nah, metode ini di kelas data mining sampai pertemuan 9 ini belum saya kasih metodenya. Nah, satu permasalahannya daring atau kita WFH ini agak susah menjelaskan rumus-rumus kayak gini. Makanya saya juga kesulitan nih kalau ngajar terkait dengan matematik. Gitu ya. Yang ketiga pengetahuan. Pengetahuan itu bisa jadi pola, bisa jadi klaster, bisa jadi klasifikasi. Itu pengetahuan yang kita dapatkan. Oke, inti data mining itu cuma 3. Kalau Anda punya data tapi nggak tahu metodenya, nggak jadi. Kalau Anda tahu metodenya tapi nggak punya data, juga nggak jadi. Makanya 3 ini harus ada semua. Nah, itu namanya data mining. Jadi pertanyaannya, Anda punya data apa enggak? 1. Kalaupun saya sudah punya data, saya tahu nggak satu metode yang saya tahu di data mining? Kalau itu belum tahu, berarti Anda belum bisa meneliti data mining. Nah, itu. Jadi ini ada perbedaan antara sistem biasa dengan sistem yang menggunakan data mining. Nah, gitu ya. Tidak harus sistem sih, pengetahuan maksudnya. Jadi kalau sistem biasa itu ada sistem informasi akademik, yang dihasilkan itu cuma data, tabel, akumulasi, min, max, terus average, ada standar deviasi, statistik deskriptif lah yang dihasilkan itu dari sistem yang biasa. Tapi kalau sistem data mining itu bisa kita memprediksikan kelulusan mahasiswa. Nah, anak-anak RTI ini kebetulan ada anak RTI. Contoh-contoh RTI itu saya ambil dari penelitian-penelitian data mining. Jadi biar nyambung nih, yang ambil data mining, kelas data mining sama yang ambil RTI. Makanya saya kebetulan saya juga dosen data mining, makanya mengambil topiknya data mining. Nih ya, sistem pencatatan pemilu cuma dicatat, habis itu nggak ada kegiatan apa-apa lagi, cuma laporan udah selesai. Tapi kalau kita data mining itu bisa kita memprediksikan hasil pemilu kedepannya bagaimana, setelah itu nanti siapa yang akan jadi, kita bisa memprediksikan. Laporan kekayaan pejabat ya sudah, dapat laporannya sudah. Nah, tapi kalau pakai data mining, dari laporan-laporan pejabat itu kita bisa deteksi siapa sih yang kemungkinan besar akan korupsi. Itu kita bisa menggunakan pola data mining. Kalau Anda ikut kuliah Pak Romi kemarin data mining, itu sudah langsung disimulasikan itu. Jadi ada data pejabat-pejabat kan yang mau mendaftar caleg itu didaftarkan semua ininya. Makanya itu bisa dideteksi. Oh, ini calon-calon koruptor ini punya silsilah dan asosiasinya ada. Jika Setia Novanto, maka kawannya siapa-siapa saja. Oh, dia kemungkinan bagaimana ini? Bisa diprediksi dengan data mining. Sistem pencatatan kredit, ya udah habis dicatat dah siapa yang dapat, habis itu siapa yang paling tinggi, siapa paling rendah, itu udah selesai. Tapi kalau data mining, ini ada penentu kelayakan kredit. Oh, orang ini besok-besok nggak boleh kredit lagi, macet. Oh, orang ini bisa kita kasih kredit yang kelas 1, kelas 2 atau kelas 3. Itu gunakan data mining. Jadi sebenarnya perbedaan mendasar dari analisis biasa dengan data mining itu berada di pengetahuannya. Nah, kalau di sistem biasa itu hanya sebatas laporan, kalau di data mining itu dia ada yang namanya pengetahuan atau knowledge. Makanya disebut sebagai knowledge discover in database. Itu kira-kira. Lanjut ya. Pasti Anda nggak ada pertanyaan, saya tahu tuh. Oke,
Ini perusahaan-perusahaan atau kasus-kasus text mining ya, atau perusahaan-perusahaan yang menggunakan konsep data mining. Ini ada Gojek, ada Alibaba, ada macam-macam ya, ada Uber, Uber udah nggak ada ya. Terus Shopee dan lain itu semuanya menggunakan konsep data mining. Nah, coba aja ya kalau Anda belanja, sekali aja belanja handphone, besok Anda belanja lagi headset, 2 kali aja belanja, habis itu Anda nggak belanja, tiba-tiba seminggu kemudian Anda buka aplikasinya, ternyata muncul nanti ada macam-macam yang berkaitan dengan handphone. Nah, itu sudah pola klasifikasi dan asosiasi. Nah, itu salah satunya. Nah, kalau sistem biasa nggak bisa kayak gitu. Ya, itu namanya rekomendasi. Nah, kalau Anda belanja baju, Anda sering beli baju jeans, beli celana jeans. Besok-besok merek-merek celana jeans itu yang akan dimunculkan di situ. Nah, itulah yang namanya klasifikasi. Itu ya. Nah, sama dengan kalau kita beli buku di Amazon, ya udah kita sering membaca buku referensi data mining, besok-besok akan masuk di email itu, ini loh ada buku data mining baru, ada data mining yang sudah banyak digunakan orang di dunia terkait dengan klasifikasi. Lalu data mining itu apa? Oke, data mining itu kalau kita simpulkan ada ekstraksi, berarti mengekstrak, ada informasi yang paling penting, sangat penting, ada implisit. Ekstrak berarti dari data yang bongkahan besar Anda ekstrak jadi informasi penting. Implisit itu punya hubungan satu sama lain. Nah, jadi ada keterkaitan. Kalau untuk memprediksi kelulusan tepat waktu, hubungan atribut yang implisit apa? IPK, kebiasaan dia di kampus, nilai semester 1. Apakah ada hubungan dengan artis favoritnya? Itu tidak ada, berarti tidak ada punya hubungan yang implisit. Makanya itu bisa kita buang, kita hapus dari ininya, atau kita cleaning istilahnya ya. Oke, kalau menurut Santosa, data mining itu adalah untuk menemukan keteraturan yang tadinya dari bentuk laporan, kita bisa menemukan pola. Itu ada yang namanya pola, itu keteraturan atau hubungan-hubungannya. Nah, itu kira-kira. Jadi polanya apa? Jadi ada pola. Semuanya pokoknya data mining itu ngomongin terkait dengan pola. Baik klasifikasi itu pola, clustering pola, asosiasi pola, prediksi juga pola. Kalau udah pernah belajar regresi linear kan yang dihasilkan pola ya, rumus Y sama dengan X, A ditambah AB, X A ditambah BX gitu dan seterusnya. Oke, ini mengubah pengetahuan menjadi kebijakan. Jadi kalau dari piramidanya, sebenarnya data mining itu dimulai dari data. Pokoknya intinya namanya data mining itu Anda punya data. Baik sedikit, banyak, bagus, jelek, Anda punya data dulu. Jadi kalau Anda tidak paham dengan data, populasi, sampel, jangan ngambil TA data mining. Data basicnya aja nggak paham. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda harus hafal, harus bisa terkait dengan statistik deskriptif, min, max, average, standar deviasi, jangkauan, rataan. Nah, itu Anda harus di luar kepala semua. Itu baru bisa ngambil data mining. Dari data dapatlah informasi. Kayak laporan-laporan tadi informasi. Oke ya, sudah dapat informasi, dapatlah pengetahuan. Nah, proses data mining itu di sini, di pengetahuan ini. Jadi inilah yang namanya knowledge discovery-nya di sini, di pengetahuan. Baru ada kebijakan. Jadi kebanyakan sekarang ini ngambil kebijakan hanya dari informasi, padahal polanya kita tidak tahu. Bahkan yang lebih absurd lagi, ngambil kebijakan itu dari data. Ini yang salah, yang sering salah kayak gini rata-rata. Oke ya, sama. Kalau saya di organisasi itu mengambil keputusan itu tidak berdasarkan dari data. Oh ini pinter, ini nggak pinter, tapi dari pengetahuannya. Ini gimana nih? Polanya seperti apa? Tingkah lakunya siapa? Kawannya siapa? Nah gitu. Tuh, ini ya, dan seterusnya. Ini kalau untuk contohnya kayak gitulah. Ini ada contohnya sebenarnya, tapi nggak usah dibahas di sini. Oke, ini ada yang namanya berkaitan dengan data mining task and rules. Ini ada namanya DBA, database administration. Itu yang berkaitan dengan data. Ada data preprocessing, integration, data warehouse, ini masih dengan data. Kalau level data scientist itu sudah data exploration sama data mining. Kalau Anda TA-nya itu data mining, berarti Anda sudah masuk dari bagian seorang data scientist. Udah, berarti saya ini sudah termasuk data scientist nih, karena saya TA-nya data mining. Udah boleh.
Nah, setelah itu di level yang atasnya ada namanya data presentation. Dari data mining, Anda terapkan, Anda analisis, bisa menggunakan CRM, bisa menggunakan business intelligence. Itu Anda disebut sebagai business analyst. Nah, data mining itu sebagai toolsnya, analisisnya di CRM sama business intelligence. Makanya kalau Anda mau ngambil BI atau CRM, Anda belum ngambil data mining, itu mabuk nanti. Nah, itu ya alurnya gitu. Ambil data mining dulu, setelah itu baru ambil CRM atau business intelligence. Baru yang terakhir ada decision making. Oke, decision making ini Anda juga akan kuliah nanti namanya di sistem informasi intelligence. Bagaimana mengambil keputusan menggunakan metode-metode yang ada. Ini di end usernya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Asad ya? Iya Pak. Oh, saya kalau profesor yang nanya. Boleh silahkan nanya Asad. Nah, boleh. Ini kan Pak, saya juga menghadapi ada suatu pekerjaan Pak. Jadi orang selalu bilang, kamu tamatan ini organisasinya apa gitu, selama kampus ngapain gitu kan, selama kuliah ngapain gitu. Oke. Jadi terkait sama yang saya lihat gambar yang di slide sebelah tadi Pak. Ini ya. Gambar Jadi saya tuh ditanya, kalau kamu pernah berkecimpung di dunia data seperti itu, kamu itu masuk kategori mana sih, data analis atau data scientist? Nah itu tuh Asapun juga kalau dari comot-comot dari referensi orang ada kesamaan Pak, tapi menurut saya itu ada beda Pak gitu. Oke. Dari data analis sama data scientist itu Pak. Oke. Jadi ada ini ya. Ada persamaan antara data scientist dengan data analis. Itu sebenarnya sama. Nah, bedanya menyebutnya saja. Nah, kebanyakan kalau orang machine learning data scientist. Kalau orang manajemen nyebutnya data analis. Nah, itu aja. Tapi ada perbedaan yang spesifik. Perbedaannya, kalau data analis dia itu menganalisis data, only data analis, menganalisis data sudah, yang mengerjakan orang lain. Tapi kalau data scientist yang mengerjakan kita, yang menganalisis juga kita. Plusnya di situ data scientist. Kalau saya lebih suka disebut sebagai saya seorang data scientist, bukan data analis. Nah, bedanya di situ. Sebenarnya sama penyebutannya. Kalau orang computing ya nyebutnya data scientist. Tapi kalau orang manajemen yang berkaitan dengan computing, orang SI lah kira-kira, itu nyebutnya lebih cenderung ke data analis. Tapi kalau orang SI itu dia yang menganalisis, yang mengerjakan orang lain, dia hanya menganalisis saja. Tapi kalau data scientist dari versi orang komputer, yang mengerjakan dia, yang menganalisis juga dia. Nah, itu namanya data scientist. Nah, tapi berbeda nanti dengan ada mata kuliah data analitik dengan data analisis, itu berbeda. Itu berbeda jauh ya. Data analitik orang yang menganalisis terkait dengan data. Tapi kalau data analisis itu yang berkaitan dengan manajemen datanya bagaimana. Nah, jadi ingat, analisis dengan analitik itu berbeda jauh. Tapi kalau analisis dengan scientist itu hampir-hampir sama gitu. Itu ya Sad ya. Iya. Betul. Kalau saya bisa menjawab, kalau level kita sudah mengerjakan data mining, project data mining. Kita juga mengerjakan ininya, softwarenya, ya kita lebih cenderung ke data scientistnya kita. Kita matematikanya juga tahu kok. Kecuali kita nggak tahu matematiknya, tapi kita menggunakan dari lahir sampai meninggal dunia pakai rapid miner aja. Itu nggak bisa disebut data scientist. Data scientist cenderung dengan matematisnya, sainsnya. Itu salah satunya. Banyak sih perbedaannya. Oke Pak, thank you Pak. Sama-sama Sar. Yang lain? Kalau tidak lanjut ya. Oke. Ini hubungan data mining dengan bidang lain. Jadi kalau Anda belajar data mining, satu, Anda harus tahu dengan statistik, itu pasti. Anda harus tahu dengan algoritma, itu syarat wajib. Anda harus ngerti database, teknologi database bagaimana, normalisasi bagaimana, itu harus tahu. Anda harus ngerti machine learning. Nah, machine learning itu ya yang penting metode komputasi, ada logika fuzzy dan sebagainya. Anda harus tahu sedikit-sedikit. Anda harus tahu dengan pengenalan pola atau pattern recognition. Itu ya. Jadi pengenalan pola, ada HPC, high performance computing. Anda harus tahu bagaimana komputer cluster, bagaimana dengan komputer hybrid, itu harus Anda tahu, harus Anda cari nih. Apa sih komputer cluster, apa Hadoop, apa itu cari nanti. Tugas ya.
Ada high performance computing. Terus ada pattern recognition. Pattern recognition ini pengenalan pola. Biasanya anak ilmu komputer nih wajib, anak informatika wajib ini tahu. Kalau anak SI, statistik sama algoritma aja lah syaratnya. Sama database. Ini yang berkaitan dengan data mining. Terus ini ilmu mesin learning itu ada 4. Nah, ini saya dapat ilmu baru pula nih kuliah ikut Pak Romi. Jadi selama ini tidak pernah saya menurut saya selama ini hampir sama-sama saja. Ternyata kalau menurut Pak Romi dari referensi terbarunya ini loh. Kalau Anda memproses data berupa video itu masuk dalam kategori computer vision. Ini yang dikerjakan kalau nggak salah kawannya Zuryata Fatni itu computer vision. Ada memproses data gambar itu masuk image processing. Nah, kalau memproses data terstruktur ada atribut-atributnya. Oh, itu berarti data mining. Anda memproses data teks, tapi terstruktur teksnya itu text mining. Mengapa Anda text mining itu harus diubah? Ada TF IDF, dibuat struktur dulu itu ya. Kalau yang udah belajar ini text mining. Karena Anda belajar text mining itu bagian dari data mining. Sedangkan data mining itu adalah data terstruktur. Berarti kalau Anda belajar text mining dalam data mining, berarti Anda belajar data teks tapi yang terstruktur. Nah, itu ya. Ini hubungannya data mining sama text mining. Ini saya baru dapat nih pencerahan. Kemarin saya bertanya sama Pak Romi. Beda text mining, data mining, computer vision itu apa sebenarnya, Pak? Kayak gitu. Kalau data computer vision itu datanya dari video. Kita mengolah video, menganalisis video. Orang telematika biasanya. Ini robotik itu computer vision. Pernah nengok ini ya, Iron Man ya. Iron Man itu computer vision, betul itu. Terus ada image processing, data gambar. Kalau kita ke parkiran, ke masuk Giant, dipoto plat kita. Tapi yang disimpan itu bukan image. Yang disimpan itu adalah karakter angka, 1 KB yang disimpan. Kalau Giant itu parkir itu menyimpan gambar, mau berapa tera yang mau disimpan itu kira-kira. Nah, jadi dikonversi dari teks itu diambil ini data kayak zaman dulu apa namanya ya, ekstraksi feature namanya atau apa ya. Jadi kalau dia putih jadi hitam, kalau hitam jadi putih. Kenapa plat motor itu dibuat hitam sama putih? Nah, negatif sama positif. Nah, itu nanti dikonversi. Ini gambar ini dikonversi, nanti pakai PCA metodenya PCA. Nanti dari PCA dikonversi ke SVD singular value decomposition. Nah, baru diproses ke database, disimpan dalam bentuk notepad. Ketika kita mau keluar, kita scan barcode-nya, yang ditampilkan gambar lagi, tapi yang disimpan itu bukan gambar. Kalau data mining, kita belajar data terstruktur, ada atribut, ada record, ada seterusnya. Itu namanya data mining. Nah, kita ada text mining. Text mining itu mempelajari data teks. Nah, karena text mining itu bagian dari data mining, ya sudah berarti kita belajar text mining yang mirip-mirip dengan data mining. Metodenya metode data mining juga yang dipakai. Datanya itu harus terstruktur juga. Makanya ada namanya text pre-processing. Ada TF IDF dan seterusnya. Dibuat kolom-kolom juga ujung-ujungnya. Nah, itu namanya data mining dan text mining. Ini ya ilmu machine learning. Jadi biasanya anak SI itu kerjakan yang data mining dan text mining. Image processing belum ada, computer vision belum ada. Kalau mau buat ini, oh bagus sekali itu ya. Oke, ini ya yang kayak tadi ya. Kalau text mining mengolah data teks struktur dalam bentuk teks, web, sosial media menggunakan metode text processing. Terus untuk konversi data ada diolah dengan data mining. Tetap dari text mining dengan data mining itu anak sama emaknya. Data mining itu emaknya, text mining itu anaknya gitu kira-kira. Itu ya. Dan seterusnya. Kalau data mining itu data terstruktur menggunakan metode data mining juga, ada forecasting dan lain-lain. Terus yang dasar berpikirnya menggunakan konsep statistik atau heuristik ala machine learning. Nah, jadi makanya kalau Anda belajar data mining itu yang harus dianalisis dulu sebenarnya adalah terkait dengan analisis statistiknya. Min, max, dan lain-lain. Nah, itu baru Anda masuk ke klasifikasi, clustering, dan seterusnya. Nah, selama ini kita tidak pernah menganalisis terkait dengan statistiknya, padahal itu penting betul. Itu ya, lanjut. Masih banyak selainnya. Oke, data mining itu sebenarnya ada 5 menurut Larousse. Jadi data mining itu ada estimasi, ada forecasting, ada klasifikasi, ada clustering, ada asosiasi. Hanya 5 ini data mining itu.
Jadi yang kita ubek-ubek terkait dengan penelitian data mining itu cuman ini ada 5 ini. Nah, kalau DSI itu yang paling banyak asosiasi ya. Jadi asosiasi cuman ya gitulah. Kalau sekarang nggak saya terima kalau cuma untuk menentukan pola belanja itu nggak saya terima ya. Itu anak KP, bahkan tugas kuliah aja cuma dikerjakan 5 menit selesai. Oke, kalau kami di Puzzle Research itu rata-rata semua sudah memakai ya Sat ya, sudah dipakai semua, bahkan sudah menghybrid antara asosiasi dengan clustering, asosiasi dengan klasifikasi yang baru-baru ini bagaimana membagi datanya itu sudah kita kerjakan semua. Level kami sudah sebenarnya level tesis sih gitu. Kayak sama yang dikerjakan TA jadi kawan-kawan sebelumnya tadi. Jadi itu sebenarnya sudah bisa untuk tesis S2 gitu ya kira-kira gitu. Nah, tapi untuk kalau kita yang newbie ya sudahlah belajar satu estimasi aja. Forecast aja. Paling banter nanti bandingin dua metode clustering. Itu untuk saat ini untuk KP untuk TA. Tapi untuk KP ya, KP sama tugas. Tapi kalau TA hanya membandingin Kamin sama Kamedoid. Nah, itu saya koyak-koyak nanti proposalnya. Itu ya, itu sekarang mau dikerjakan sama anak-anak KP, rombongan Said, Rimelda dan kawan-kawan itu. Jadi ini KP levelnya, bukan level untuk anak TA lagi. TA-nya ya yang ada kontribusi lah setidaknya gitu. Oke ya, ini kira-kira ada peran utamanya. Oke, machine learning itu ada yang paling utama ada supervised learning, ada unsupervised learning, ada namanya reinforcement learning atau semi supervised. Ini sama aja. Jadi kalau unsupervised itu ada clustering, ada dimension reduction. Ini kaitannya bidang-bidangnya ya. Kalau supervised ini kira-kira kalau supervised ini klasifikasi. Nah, kalau unsupervised ini clustering. Nah, kalau ini bisa regresi gitu ya. Nah, tapi regresi di bidang baru itu masuk di klasifikasi sekarang nih. Nah, ini berdiri sendiri. Jadi supervised learning itu ada klasifikasi, ada regresi. Nah, kalau untuk clustering, unsupervised itu ada clustering, ada dimensi reduksi. Nah, ini apa? Oh, ini mungkin berarti berkaitan dengan navigasi, game dan sebagainya, bersendiri-sendiri dah. Gitu ya. Ini harus Anda explore, harus baca bukunya, nggak bisa cuman mengandalkan slide ini saja untuk memahami terkait dengan machine learning. Nah, sekarang ini machine learning algoritma. Ini algoritma machine learning ya. Ini ada kita berdasarkan ini. Ada probability, ada kategori. Macam-macam lah ya. Ini ada top modeling, ada probabilistik. Nah, ini sudah ada algoritmanya. Kalau kita kategorikal berarti Anda menggunakan K-means. Kalau menggunakan probability itu kita menggunakan menggunakan K-means. Tapi kalau datanya kategorikal kita menggunakan Kamedoid. Ini satu cluster, satu kelompok terkait dengan unsupervised learning. Kalau ini unsupervised learning yang menggunakan dimensi reduksi. Ada LDA, linear discriminant analysis, ada singular value decomposition, ada principal component analysis. Ini berkait dengan unsupervised learning untuk mereduksi dimensi. Jadi untuk membuang atribut itu ada metodenya sendiri. Pakai ini. Sedangkan ini ada supervised learning. Contohnya ada SVM, naive Bayes, ada decision tree, logistic regression dan seterusnya, KNN dan seterusnya ya. Nah, ini ada supervised learning yang berkaitan dengan regression. Decision tree juga masuk di sini juga. Ada regresi linear dan seterusnya. Jaringan saraf tiruan masuk di sini. Nah, ini unik. Jadi data mining itu bisa masuk sini, bisa masuk sini. Kira-kira kayak gitu. Nah, sekarang kita masuk data mining. Data mining, data science. Di SI, data mining untuk anak yang baru, tahu angkatan 2020, data mining ini adalah mata kuliah wajib. Nah, jadi sudah wajib ya. Sudah jadi wajib. Jadi data mining adalah mata kuliah wajib di kurikulum baru. Dan mata kuliah pilihannya itu ada namanya data science. Jadi lebih diperdalam lagi. Anda sudah belajar data miningnya, setelah itu Anda harus belajar data science-nya. Gitu kira-kira. Jadi ini irisannya, semua beririsan. Data mining itu beririsan dengan machine learning yang paling dekat, dengan AI, dengan big data, dengan deep learning. Nah, ini yang unik. Ternyata data mining itu, data science, tidak ada hubungan dengan deep learning. Nah, ini saya juga baru tahu nih. Selama ini ada konsep salah diajarkan oleh beberapa orang. Nah, ini kemarin ini betul-betul upgrade ilmu corona ini banyak ilmu yang baru ya. Jadi
Deep learning ini adalah bagian dari machine learning. Machine learning punya irisan kuat dengan data mining dan data science. Tapi deep learning itu tidak punya hubungan dengan data mining dan data science karena deep learning ini bagian daripada artificial intelligence. Oke ya. Jadi maksudnya data mining sama AI itu punya irisan. Irisannya di mana? Di jaringan saraf tiruan, di neural networknya, PNN, backpropagation dan seterusnya dan lain. Nah, ternyata kalau deep learning ini khusus mempelajari terkait dengan neural network. Oke, lanjut. Nah, ini kalau di data mining itu kita mempelajari data terstruktur. Terstruktur itu ada namanya atribut, ada yang namanya record. Nah, ini kira-kira ini recordnya ya, atau ini datanya, ini atributnya. Lanjut. Nah, ini output atau pola yang dihasilkan atau model atau knowledge yang dimaksud dengan apa sih pola, model, knowledge tadi ya kalau data mining. Jadi gini. Jadi karena yang kita pelajari tadi ada 5, maka yang disebut dengan output atau pola itu pertama ada formula, function atau rumus-rumus. Itu kira-kira yang disebut sebagai pola atau model. Modelnya dalam bentuk apa? Matematis, rumus berarti. Ya udah, dapat rumusnya. Rumus itu bisa dipakai untuk apa aja. Kalau Anda belajar regresi linier, Anda untuk memprediksikan ke depan kan harus cari modelnya dulu. Y sama dengan A ditambah BX. Nah, untuk mencari A itu ada rumusnya sendiri, mencari B untuk rumusnya sendiri. Ketika ada data baru, untuk Y-nya bagaimana? Pakai rumus itu. Masih ingat ya regresi linier? Oke. Pola yang kedua itu ada decision tree, pohon keputusan. Nih, pohon keputusan. Ini namanya juga pola. Kalau association rules, FP growth, a priori itu hasilnya pohon keputusan. Oke. Ada korelasi dan asosiasi, association rules sama, hasilnya juga kayak gini. Ada rules juga sama, ada cluster sama. Ya. Ini kira-kira pola yang diperoleh dari data mining itu. Jadi ada rumus, ada decision tree, ada pohon keputusan. Nah, ini sama klasifikasi lah kira-kira ya. Ada korelasi dan asosiasi. Nah, ini asosiasi. Rules, association rule juga. Cluster berarti clustering. Itu kira-kira. Oke, ini ada rekomendasi. Nah, ini contoh aja, nanti kita bahas di contoh. Ini aja main golf tadi ya. Nah, ini ada sentimen analisis, ada negatif, ada positif, ada netral. Kira-kira kayak gitu. Tapi kalau di sini yang cuman dipelajari negatif sama positif. Ini ternyata netral itu tidak masuk hitungan. Nah, ya udah, sentimen itu cuman positif sama negatif aja. Nah, selama ini kita bahas ya, ada netral, tapi nggak masalah. Masih banyak penelitian-penelitian yang menggunakan 3 itu untuk sentimen analisis, nggak masalah, kita pakai juga nggak masalah. Tapi kalau kita mau pakai negatif ya positif ada juga. Coba kalau kita tengok kamus data, nggak ada kan netral ya, negatif sama ada, positif. Netral itu ambigu, sama kayak kita buat skala Likert, ragu-ragu itu apa kan itu ya. Nah sekarang kalau penelitian menggunakan skala Likert itu nggak boleh ada sangat baik, netral. Netral itu nggak ada lagi. Netral itu apa? Netral itu nggak ada pilihan. Dari 10 responden ternyata ngambil netral semua, nggak jadi penelitian Anda itu kan gitu. Iya Pak. Itu masalahnya. Jadi semacam itu dihindari, apalagi yang nanti yang manajemen ya, anak-anak manajemen kalau mau buat kuesioner itu ada netral atau ragu-ragu, itu jangan dipakai lagi, itu udah nggak absah. Oke, ini clustering bunga iris, ini contohnya. Nah, ini clustering atau klasifikasi. Karena nggak ada kelasnya, bisa masuk clustering, bisa masuk klasifikasi. Nah, bisa menggunakan KNN, bisa menggunakan K-means. Oke. Oleh karena itu, ini disebut sebagai semi supervised learning tadi. Gitu ya. Jadi ada teori. Jadi bisa jadi kalau yang semi bisa masuk klasifikasi, bisa masuk clustering. Tapi untuk saat ini berdasarkan penelitian supaya kita mudah mengidentifikasi, ya sudah, kalau ada kelasnya berarti kita klasifikasi. Kalau nggak ada kelasnya berarti clustering. Nah, itu. Ini untuk level tinggi. Anda S1 nggak usah pakai ini. Tapi kalau mau TA-nya nggak selesai, silahkan aja lah kan itu. Nah, itu ya. Ini terkait dengan ini. Anda bingung nggak masalah ini. Pasti Said nih bingung, pusing. Apa ini sebenarnya kan gitu ya. Oke, ini aturan asosiasi untuk pembelian barang. Asosiasi berarti. Nah, Anda beli di supermarket. Kira-kira kayak gini. Nanti belajar khusus di association rules.
Oke, nah ini namanya metode learning algoritma data mining. Ada semi supervised learning yang saya bilang tadi. Kalau supervised learning ini berkaitan dengan klasifikasi. Kalau unsupervised ini berkaitan dengan clustering. Kalau dia bisa masuk clustering, bisa masuk klasifikasi, itu dikatakan semi supervised learning. Nah, asosiasi itu bisa masuk di luar ini semua, tidak ada punya irisan. Kalau Anda mau buat irisannya, berarti riset terkait dengan di cluster dulu baru diasosiasi, diasosiasi dulu baru diklasifikasi. Nah, itu juga itu lebih bagus. Ada kontribusi penelitian di situ. Makanya namanya TA penelitian itu harus ada kontribusi, tidak hanya sekedar diterapin. Oh, ini pakai ini selesai. Nggak bisa gitu ya. Oke, apalagi yang sudah ngambil RTI, nah itu ya diikuti saja kira-kira. Oke, supervise. Ini pembelajaran, ada nilai target atau label atau kelas syaratnya itu. Sebagian besar algoritma data mining, estimasi, prediksi kayak gitulah kira-kira. Oke ya, ini lanjut aja. Sedangkan unsupervised itu ya clustering. Semua dijadikan atribut, tidak ada kelasnya. Nah, itu ciri-ciri unsupervised. Tidak ada penentuan, boleh mau pakai mana aja karena semua label. Algoritma clustering itu unsupervised learning disebut. Oke, semi supervised itu dia bisa masuk klasifikasi, bisa masuk clustering, itu namanya semi. Bisa menggunakan label, bisa menggunakan tidak. Tapi kalau bisa, nanti daripada ada polemik dengan penguji yang notabene belum paham benar dengan data mining, nggak usah pakai semi supervised. Nanti dipermasalahkan. Pakai aja yang jelas-jelas. Ini klasifikasi, ini clustering. Nah, gitu ya. Oke. Oke, ini algoritma data mining. Ini jenis-jenisnya yang ngetrend yang sering dipakai. Kalau estimasi itu ada linear regression, ada neural network, ada support vector machine. SVM ini bisa masuk ke estimasi, bisa masuk ke klasifikasi juga. Prediksi bisa masuk linear regression, neural network, support vector machine sama. Apa beda prediksi sama estimasi? Hampir sama. Hasilnya saja beda. Kalau estimasi itu sifatnya berdasarkan persentase, kalau prediksi itu hasilnya real. Nah, itu aja bedanya. Nah, selanjutnya ada klasifikasi. Algoritma yang terkenal yang sering dipakai naive Bayes. Ada KNN, C45, ID3, linear discriminant analysis, dan seterusnya. Clustering yang sangat menjamur K-means, K-medoid, SOM, FCM, dan lain-lain. Nah, kalau penelitian sekarang, Anda clustering menggunakan K-means untuk data X. Nah, itu nggak usah dimasukkan untuk di TA. Anda daripada menyesal kan itu, mending nggak usah. Atau menggunakan algoritma K-medoid untuk mengelompokkan penduduk di Kampar. Nah, itu mending Anda pulang kampung saja, nggak usah ngerjakan skripsi karena itu tugas kuliah. Nah, gitu ya. Sama association rules, menganalisis pola belanja konsumen di 212 Mart menggunakan FP Growth. Nah, untuk apa nggak penting. Orang 212 Mart itu lebih hebat lagi daripada penelitian Anda ini. Jadi kebaruannya, kontribusi Anda bukan di situnya, tapi mungkin di hybrid antara FP Growth dengan K-means, FP Growth dengan dengan FCM. Nah, itu nilai kebaruannya atau kontribusi Anda. Nah, kalau enggak, orang selama ini udah 212 Mart itu udah untung kok, nggak rugi kok. Kalau rugi dia udah gulung tikar. Ngapain Anda analisis pakai FP Growth? Kan itu ya. Itu ya perlu dipahami untuk semuanya. Terutama yang ambil mata kuliah data mining, yang ambil MOTA data mining, hati-hati saja. Jadi seperti itu riset-riset data mining sekarang ini. Jadi Anda jangan sepele. Selama ini data mining itu paling banyak yang ngambil TA-nya, paling ngetrend. Tapi ya gitu saja. Jadi kasihan yang betul-betul TA-nya bagus, betul-betul penelitiannya improvement algoritma, itu kasihan. Nah, yang meneliti mati-matian kayak Ulia tadi, kayak siapa, kayak si Helma, kayak si Mila, itu mati-matian penelitiannya, menghybrid, mengestimasi, membandingkan lagi. Nilainya sama dengan yang cuma menggunakan K-mean. Nah, oke, itu kira-kira tentang algoritma data mining. Nah, saya usulkan juga sama Bu Idria, untuk masalah TA itu jangan hanya sekedar administrasi yang dibahas, tapi terkait dengan konten. TA yang bagus tuh kayak apa sebenarnya. Nah, itu kan untuk mendukung jurusan kita juga. Kalau papernya banyak, bagus, jurusan kita juga bagus gitu ya.
Oke, ini output yang kayak tadi ya udah saya ceritain nih, ada formula, ada decision tree, ada lain-lain. Oke, ini ada digital transformation trend. Nah, ini apa sih sebenarnya? Nah, sekarang ini kalau Anda mau membahas riset ya, riset, mencari kembali. Belajarlah terkait dengan big data, konsep big data, Internet of Things, business process automation, enterprise architecture. Nah, itu kaitannya dengan digital transformation trend. Mana nih yang berkaitan dengan data mining? Semuanya ini berkaitan dengan data mining. Gitu ya. Sebenarnya data mining itu adalah lanjutan dari mata kuliah statistik. Kalau Anda nggak paham statistik, Anda nggak usah ngambil mata kuliah data mining, harusnya seperti itu. IoT ini sedang marak-maraknya. IoT ini berbasis mesin. Nah, itu yang lagi dikembangkan oleh orang-orang IPB dan ITB. Bagaimana segmentasi lahan menggunakan IoT, menggunakan clustering metodenya. Kita ketinggalan kayak gitu. Kita ribut di association rules, masih di situ. Oke ya, lanjut ya. Ini ada contoh penerapan data mining. Penentuan kelayakan kredit penilaian rumah di bank pakai data mining. Pasokan listrik PLN untuk wilayah Jakarta pakai data mining. Profil tersangka koruptor. Nah, udah langsung. Harga saham itu bisa diprediksi. Sekarang kan ada lagi ini ya, bukan lagi, tapi dari dulu kan ada data yang udah open public, bisa diprediksi, bisa untuk TA Anda itu. Pola belanja pelanggan, association rules di supermarket. Memisahkan minyak mentah dengan gas alam, clustering, pakai alat. Menentukan pola pelanggan yang loyal pada perusahaan operator, association rules. Deteksi pencucian uang, klasifikasi, gitu ya kira-kira ya. Ya udah, kita dari judulnya saja sudah bisa nebak ini clustering, klasifikasi, atau prediksi, sudah bisa menebaknya gitu ya. Oke, deteksi pada suatu jaringan. Oke. Nah, yang terbaru ternyata ditambahkan oleh sama Pak Romi, ada data, ada metode, ada pengetahuan. Tadi awalnya 3 ini ya. Ada evaluasi. Evaluasi ini masuk, ternyata kalau dulu masuk dalam metode data miningnya, sekarang evaluasi kita dipisahkan. Evaluasi itu kalau di clustering ada akurasi, kalau di regresi itu ada error, kalau di clustering itu ada yang namanya validitas cluster, kalau di association rule itu ada namanya precision, ada leaf ratio dan lain-lain. Itu kira-kira. Ada metode estimasi dan seterusnya yang tadi ya. Lanjut. Ini pengetahuan juga sama. Evaluasi, nah estimasi, prediksi. Nah, kalau estimasi menggunakan RMSE, MAPE, MSE dan seterusnya. Prediksi menggunakan ini MAP dan seterusnya. Classification menggunakan ROC, akurasi dan macam-macam. Nah, clustering menggunakan DBI, Device Holding Index dan Index PCI dan seterusnya. Asosiasi menggunakan leaf, precision, and recall. Nah, ini kira-kira. Jadi kalau Anda TA data mining, sekarang ditambahkan ini. Ada namanya evaluasi. Oke ya, himpunan data, metode, pengetahuan, evaluasi. Kalau di SI nanti ada pertanyaan, SI-nya mana? Anda harus menganalisis lagi. Analisis berdasarkan data, analisis berdasarkan metode, analisis berdasarkan pengetahuan, analisis berdasarkan evaluasi. Lalu dicari hubungan dengan demografi kependudukan misalkan. Itu kalau di SI. Tapi kalau orang informatika, ilmu komputer, selesai sampai sini. Nah, kalau di SI ada kesepakatan SI-nya mana, ditunjukkan SI-nya dulu. Jadi analisisnya. SI-nya mana, dari mana menganalisis? Dari data, dari metode, dari pengetahuan, dari evaluasi. Makanya di bab 4 itu ada namanya analisis pendahuluan, analisis metode, analisis studi kasus. Saya buat seperti itu dan kawan-kawan. Jadi biar tidak miss antara penguji dengan pembimbing. Oke ya. Ini kriteria evaluasi dan validasi model, ada akurasi. Nah, akurasi ya, keandalan, ada kegunaan. Itu nanti dibaca aja. Oke, pembagian dataset untuk evaluasi. 2 bagian, ada data training, ada data testing. 3 bagian, training, validation, ada testing. Kalau Anda menggunakan K-fold cross validation, berarti pakai ini. Nah, sekarang ada yang baru, membagi data menggunakan clustering. Nah, itu ya, dan seterusnya. Ini banyak nih. Oke, ini terakhir. Ini referensi saya ambil dari materi kuliah Romi Satria Wahono. Romi Satria. Ini slide-nya ada 700 slide di website Pak Romi, silahkan di-download. Itu ada
proses-prosesnya semua contoh-contohnya ada. Saya cuman potong jadi 38 slide. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Saya Pak. Oke, Said. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya ingin bertanya Pak. Mm-mm. Kebetulan saya ini adalah mahasiswa untuk KP Pak ya, untuk KP. Jadi saya bertanya mengenai KP. Oke. Jadi Pak, sebenarnya ini kan yang Bapak jelaskan adalah model-model data mining Pak ya. Jadi kalau untuk taraf model-model data mining di KP itu sebenarnya boleh nggak Pak lebih kita agak sedikit improvement gitu Pak? Improvement ya. Langsung saya jawab ya. Halo Pak. Halo. Oke. Improvement. Oke. Ada lagi? Oke. Jadi gini. Improvement itu sebenarnya untuk orang S2. S1 juga banyak nih. Anak-anak bimbingan saya itu rata-rata improvement algoritma, termasuk kalau ASAT comparison ya. Iya, comparison, Pak. Comparison. Kalau anak KP mau improvement, itu sebenarnya langsung TA saja gitu. Nggak usah KP gitu. Sudah levelnya level TA improvement itu gitu. Anak KP itu sekarang menerapkan saja gitu. Tapi kalau Anda bisa improvement, menghybrid algoritma, itu nilai plus itu. Otomatis A langsung KP-nya. Nggak perlu seminar kalau sama saya. Yang penting dapat nih dapat karya ilmiahnya, hasil improve, nggak usah seminar. Itu langsung saya kasih. Mohon maaf Pak. Baru tersambung Pak. Oke, nggak signal. apa-apa. Baru dengar. Oke, udah dengar? Udah ada, sekarang udah Pak. Oke, jadi kalau anak KP, kalau improvement itu levelnya S2. Tapi kalau anak KP mau improvement juga, itu nilai plus. Langsung auto A itu saya kasih nilai. Nah, itu ya. Jadi kalau Said mau KP-nya improvement, ya langsung TA saja gitu. Itu sudah sangat layak untuk TA gitu. Gitu ya. Selama ini hybrid itu jarang. Nah, TA ya banyak sih di anak-anak kami itu yang hybrid. Tapi kalau Anda mau KP-nya improve, ya, itu sangat bagus sekali. Saya juga malah senang, saya semangat membimbingnya itu daripada FP growth a priori. Nah, kan itu ya. Itu Said ya. Silakan, itu baik, bagus malah. Ada lagi? Yang lain, anak data mining ada yang ditanyakan? Pak, saya boleh mau nanya Pak? Boleh, silakan Putri ya. Iya Pak. Silakan. Kan saya baru paham nih kan Pak tentang data mining. Hmm. Nah itu saya masih bingung membedakan model Face learning, learning sama supervised learning kan Pak. Di situ tuh kayak kemarin yang tugas Bapak kasih itu, gimana kalau misalnya di data itu terdapat subatribut, gimana cara mengelolanya di KDD itu Pak. Terus perbedaan unsupervised learning sama supervised learning itu perbedaan yang paling mencolok ya. Yang paling mencoloknya itu di mana Pak gitu. Okay. Saya masih bingung menentukan itu datanya ya. Model apa gitu. Oke. Jadi apa itu? Banyak ya, kayaknya gini, kalau di data yang kita sering jumpa ada atribut, ada subatribut memang. Nah, kalau untuk di SPK itu berpengaruh. Ada atribut, ada subatribut. Tapi kalau data mining itu dianggap sama. Misalkan nih, atribut pertama nilai. Nilai itu nilai rata-rata, IPA, IPS. Nah, sekarang kalau di data mining tidak ada. Ya sudah, nilai matematika, nilai IPA, nilai rata-rata. Itu jadi masing-masing atribut. Tidak ada sub lagi namanya. Jadi kalau masih ada sub, itu dikeluarkan dari sub atribut itu. Dia syaratnya itu atribut atau feature atau fitur itu harus berdiri sendiri. Karena nanti akan punya hubungan implisit apa tidak dengan yang lainnya gitu. Kalau dia itu punya sub atribut, nanti takutnya nggak punya hubungan implisit. Syarat data mining tadi harus memiliki hubungan yang implisit. Oleh karena itu kalau dia punya sub atribut, dikeluarkan dari sub atributnya harus berdiri sendiri dia. Gitu ya Put ya? Oh iya Pak. Oke, yang kedua, perbedaan supervised dan unsupervised. Jadi gini, supervised learning itu yang paling mencolok satu, dia itu klasifikasi jenisnya.
Klasifikasi itu dia punya kelas target. Ya, di belakangnya ada kelas. Kena penyakit apa enggak? Iya, yes or no. Nah, itu udah punya kelas. Nah, yang ketiga, dia itu adanya namanya pembelajaran. Kalau yang namanya supervised learning, ada namanya data training, ada data testing. Nah, itu 3. Jadi perbedaannya 1. Dia itu kalau unsupervised itu klasifikasi, mengkelaskan. Berarti kalau klasifikasi, dia itu pasti punya kelas target. Yang paling atribut paling belakang sendiri biasanya. Apakah dia itu terkena penyakit darah tinggi? Ya, tidak, itu kelasnya. Nah, itu ya. Yang ketiga, dia ada data training, ada data testing. Nah, oke, kalau kalau unsupervised, ciri-ciri pertama dia itu adalah clustering, mengelompokkan. Yang namanya mengelompokkan itu dia tidak berpengaruh dengan kelas target, berarti dia tidak punya kelas. Yang kedua, dia tidak ada pengaruhnya dengan pembelajaran, tidak ada yang namanya data training dan data testing. Nah, itu perbedaannya. Ada 3 saja perbedaan yang paling mencolok. Gitu. Yang mengenai itu Pak, yang Bapak bilang tadi, yang subatribut itu dihilangkan, jadi yang dimasukin itu, jadi atribut yang ada subatributnya itu dihilangkan gitu Pak semuanya? Bukan dihilangkan, tapi dikeluarkan. Dikeluarkan. Dikeluarkan, misalkan atributnya ada 4, tapi di atribut yang pertama itu punya 2 lagi, kan itu ya? Iya Pak. Nah, makanya atribut yang pertama itu kan punya 2, dikeluarkan. Jadi dia punya 2 atau 3. Nah, ditambah yang 3 lagi, berarti tidak 4 lagi, tapi menjadi punya 6 atribut. Nah, gitu. Jadi di split, namanya di split ya, dikeluarkan. Iya, Pak. Gitu. Jangan dibuang. Kalau dibuang nanti berpengaruh itu gitu. Oh iya Pak. Nah, paham ya kira-kira ya? Paham. Oke, coba saya tunjukkan satu materi lagi terkait KDD yang kemarin. Nampak nih ya, KDD? Bawa. Oke, saya langsung ke datanya nih. Ini KDD, penjelasannya di video. Oke, nah ini algoritmanya. KDD proses itu, ini anak KP ini harus bisa dulu. Sebelum ke metode, belajar ini dulu. Seleksi, apa yang datanya diseleksi? Nah, ini ada data, nih contohnya ada data ya, himpunan data. Anda banyak sumber nih, dari data angket, dari dinas kesehatan. Data ini bisa Anda masukkan dalam database, lalu Anda ini ada data asli, ini data yang sudah diseleksi, baru dataset yang digunakan. Ada prosesnya. Nah, ini contohnya. Nah, ini yang disebut sebagai data supervised learning. Bisa digunakan untuk model supervised learning atau klasifikasi. Contohnya di mana? Contohnya ini ada kelasnya. Nah, itu ya, ada kelasnya. Berarti kalau ada kelasnya ini pasti supervised. Nanti ada namanya data baru. Ini jadikan, ini dibagi. Datanya ini ada berapa nih? Ada 20 dibagi menjadi 2. 1 sampai 15 data training, 16 sampai 20 data testing. Jadi data testing itu ini pertemuan besok. Pertemuan selanjutnya ini kita bahas supervised learning, betul nih. Makanya saya jelaskan di pertemuan besok. Jadi setelah ini data yang sudah dibagi dipelajari. Nomor 15 ini dipelajari ke data ke-1, 15 ke data ke-2, 15 data ke-3, 15 data ke-4 dan seterusnya. Nanti pelajari 16 ke 1. Itu ciri-ciri klasifikasi. Nah, gitu ya, Put ya. Iya, Pak. Oke, nah ini seleksi data ya. Ini langkah-langkahnya. Di video udah saya share juga data yang harus di cleaning itu apa? 1, ketika datanya itu ganda, double. Ini Dini Oktari dan ini sama nih. Ya udah diambil 1 saja. Diambil 1. Bisa 2 kemungkinan. Mau diambil 1 atau dihapus semuanya. Itu juga sah-sah saja. Yang kedua, datanya kosong, data cleaning. Kosong tuh kita nggak bisa mengandai-andai. Ada 2 kemungkinan. Ini kita buang satu baris ini, atau kita rata-ratakan dari atas ke bawah, rata-ratanya berapa, masukkan di sini. Nah, itu namanya data cleaning. Itu ya, ini ada kosong. Kalau kosong, kita buang atau kita rata-ratakan. Tapi kecenderungannya peneliti itu 80% data yang kosong dibuang. Nah, gitu ya.
Oke. Iya, Pak. Lanjut. Nah, ini data yang sama, dibuang saja gitu. Oke, ini data yang udah bersih. Nah, ini ada namanya correction and improvement, proses correction dan improvement. Beda dengan tadi, kalau tadi itu kan datanya kosong, kita nggak tahu. Kalau ini, kita kan tahu kalau umur itu berarti nggak mungkin ada umur 190 kan? Nah, ya. Kemungkinan besar umur dia ini, si Anang ini, kalau nggak 19, ya 90, betul kan? Kalau 90 kemungkinan tidak. Nah, karena rata-rata kawannya itu tidak sampai demikian, berarti dia 19. Ini proses koreksi, nolnya dibuang, datanya tetap bisa dipakai. Oke ya, sampai sini paham ya? Paham, Pak. Berat badan itu nggak mungkin ada yang pakai koma, ada timbangan pakai koma untuk menimbang orang, nggak ada kan? Berarti ini ada dua kemungkinan, 50 atau 51. Yang pasti dia pasti 50. Nggak mungkin 51 kan, karena ada titik di sini. Oke, berarti ini bisa dipakai, data ini jadinya 50. Golongan darah AB, ABE ini nggak ada kan, golongan darah ABE nggak ada, golongan darah E nggak ada, golongan darah A ada, golongan darah B ada, AB juga ada. Tapi kemungkinan besar karena di sini ABE, yang pasti yang masuk adalah AB. Yang E-nya kita buang, data ini masih bisa kita pakai, nggak usah kita cleaning. Ini proses correction. YAE, yang lainnya ya, dia YAE. Ini pasti salah ketik nih. Nah, ya E-nya dibuang saja, data ini bisa dipakai. Jadi perbedaan cleaning sama correction ada itu adalah kayak gini. Nah, gitu ya, diperiksa datanya. Oke. Terus ada transformasi. Nah, kalau Anda mau mengerjakan data mining, data Anda itu harus berupa angka semua. Ini angka, ini bukan angka, maka Anda harus jadikan angka. Kecuali Anda menggunakan rapid miner, di situ ada proses transformasi otomatis di sana. Tapi kalau Anda menggunakan Python, Anda menggunakan hitung manual, data yang bukan angka harus Anda jadikan angka dulu. Nih, makanya nih, pokoknya data ini harus bisa dikali bagi tambah kurang. Nah, kan ini nggak bisa, laki-laki nggak bisa ya. Makanya ini jadikan 1 atau 2. Nah, ini berarti yang data sudah angka 2 ini saja. Yang lain itu harus kita transformasi. Contoh, kalau jenis kelamin, jika dia laki-laki maka nilainya 1. Ini laki-laki berarti 1. Jika dia perempuan 2, kasih 2. Nah, nanti dapatlah semua 1 sama 2. Bisa nggak dijumlahkan? Bisa. Cari rata-rata bisa. Cari yang data terkecil bisa. Nah, gitu. Terus ada namanya tensi, rendah, tinggi, sedang. Ada 3. Polinomial. Kalau ini binominal. Ini polinomial. Nah, kalau ini 3 berarti rendah 1, sedang 2, tinggi 3. Bisa nanti dicari yang nilai tertinggi sama terendah? Bisa. Karena proses pre-processing itu kan ada transformation, ada normalisation. Golongan darah jadikan dulu. Kalau A 1, B 2 dan seterusnya. Dan terusnya ya. Kelas. Jika dia kemungkinan kena darah tinggi, nilainya 1. Jika dia tidak mungkin terkena, nilainya 2. Udah bisa cari. Oke, paham ya sampai sini ya? Paham, Pak. Oke, kalau datanya kayak gini, Anda harus transformasi dulu. Paham, Pak. Oke. Terus ini data transformasi, jadinya kayak gini semua. Kalau udah jadi kayak gini, ini mau ditambah ke kanan bisa, di bawah tambah ke bawah juga bisa. Nah, oke. Proses selanjutnya adalah normalisasi atau normalization. Normalisasi ini tujuannya adalah untuk biar tidak ada rentang terlalu tinggi, baik secara data maupun secara atribut. Nah, kalau ini kan 1, 2 rentangnya nggak terlalu jauh ya. 28 ke 30 nggak terlalu jauh. Tapi coba bayangkan, 1 ke 28 kan jauh. Nanti belum lagi gaji, misalnya gajinya 1 juta. Dari jenis kelamin ke gaji kan tinggi, itu rentangnya kan. Oleh karena itu, data mining itu rentangnya harus dijadikan 0 sampai 1. Bukan dan ya, 0 sampai 1. Makanya rumus yang digunakan adalah min max normalization. Nih, setiap data dikurangi dengan data yang paling kecil. Cari nih min max pakai Excel. Setiap data ini dikurang data yang paling kecil, datanya berapa? 17. Data yang besarnya berapa? Oh, 34 dikurangi dengan
Data terkecil berapa? 17. Berarti 34 kurang 17 dibagi, dapatlah 0 sekian. Hasil terakhirnya kayak gini. Nah, rentangnya kan dekat kan? 0,6. Rentangnya 0,1 semua. Baik secara kolom maupun secara baris, rentangnya itu tetap 0 sampai 1. Ini namanya transformation. Jadi proses-prosesnya gini. Sama text mining nanti ada text pre-processing juga seperti ini. Gitu ya kira-kira. Ini baru data mining. Anda mau pakai supervised, unsupervised, pakai regresi, asosiasi, atau pakai yang lain. Oke, ini ada interpretasi, evaluasi. Ada 2 ya. Ini atau. Kalau atau ini boleh pakai salah satu. Interpretasi, kalau NSI bisa pakai interpretasi, bisa pakai evaluasi, pakai dua-duanya. Interpretasi itu, kalau seperti ini kan orang pening. Dapat klaster, pening. Anda harus interpretasikan, entah itu bagaimana Anda menjelaskan supaya orang awam itu paham. Nah, gitu ya. Jadi, oh ini dibuat peta aja lah kalau gitu. Ini daerahnya dibuat peta atau dibuat grafik atau digambar secara apa. Nah, itu yang penting orang awam itu paham apa yang Anda kerjakan. Nah, kalau evaluasi, ini terkait dengan tadi, ada 4, ada 5 masing-masing ya. Kalau evaluasi untuk klasifikasi itu pakai akurasi. Kalau regresi itu pakai error. Kalau clustering itu berarti pakai validitas cluster. Kalau asosiasi itu berarti pakai leaf ratio atau precision. Nah, kira-kira gitu. Paham ya sampai sini ya? Oke, thanks. Ada yang tanyakan sebelumnya? Pak, izin bertanya, Pak. Ah, siapa ini? Oke, siapa? Maaf Pak, saya mau bertanya. Oke. Saya Sri Mulyani Pak. Oke, Sri. Saya mau tanya masalah transformasi tadi. Dan saya ngadepin masalah di jenis produksi. Oke. Nah, saya misalkan dengan produk hasil panen kebun jeruk ya Pak. Di situ ada atribut jenis produksi, tapi jenis produksinya hanya 1, buah segar. Itu apakah saya hapus atribut itu atau saya transformasikan? Kalau ditransformasikan cuma 1 ya? Iya, tentu nilainya cuma 1. Dan ketika dinormalisasikan hasilnya 1 juga nggak dapat. Iya. Oke. Kalau 1 nilainya 1 yang nggak dipakai itu nggak akan berpengaruh. Dihitung pakai information gain pada decision tree itu nilainya tetap 1, nggak berpengaruh itu Mbak. Jadi kalau atributnya itu jenisnya cuma 1, ya sudah berarti nggak bisa dipakai. Atau contoh untuk mengklaster data laki-laki yang ada di Winsus Karyau, berarti datanya laki-laki semua kan, maka atribut laki-laki nggak perlu dipakai, itu sudah teridentifikasi sendiri bahwa ini laki-laki gitu. Berarti kalau jenisnya cuma 1 nggak bisa dipakai, itu harus dibuang saja Mbak. Nggak perlu pakai algoritma, nggak perlu pakai teknik, ya udah langsung dibuang. Oh ini nggak berpengaruh ini. Dibandingin ke kanan juga 1, dibandingin ke kiri juga 1, ke bawah 1, ke atas 1 nantinya. Yep. Dibuang saja. Oke, ada yang lain? Saya Pak. Oke. Mau tanya Pak. Oke, Melgi. Ini Pak, secara garis umumnya aja Pak, tentang KDD. Kan ada beberapa metode itu kan Pak. Oke. Apakah setiap KDD dari metode tersebut sama dengan yang Bapak paparkan hari ini? Oh sama. Yang namanya KDD itu sudah kesepakatan ulama data mining hasil ijtihad itu katanya. Nah, jadi semua data mining menggunakan proses yang sama ini. Tapi beda-beda buku itu beda cara mengemasnya saja. Tapi intinya sama. Ada yang ini digabungkan ke sini, ini digabungkan ke sini. Tapi secara umum itu sama. Prosesnya pertama itu transformasi pengumpulan data. Setelah itu baru pre-processing. Pre-processing tahapan yang paling penting itu ada 3. Pertama itu transformasi, normalisasi. Kalau ada diskritisasi, di pendiskritan. Tapi kalau nggak ada jarang dipakai. Jadi kalau secara umum ya sama, tapi beda buku, beda mengemasnya saja. Kira-kira kayak gitu. Oh baik Pak. Itu ya Melgi ya. Ya siap Pak. Oke. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Susanti.
Halo, ada lagi? Oke, Pak. Siapa nih? Izin bertanya, Pak. Oke. Susanti, Pak. Oke, Santi. Ini pertanyaannya agak umum sedikit, nggak apa-apa, Pak, ya? Nggak apa-apa. Berarti data mining ini nggak bisa diterapin ke data yang sifatnya real time ya, Pak? Kayak kasus corona per hari gitu, Pak. Oke. Kan itu Oke, sip. Saya udah nangkap pertanyaannya. Oke, itu bisa, sangat bisa. Malahan kalau real time itu masuk di estimasi. Jadi mau pakai regresi linier, mau pakai ARIMA, mau pakai apapun boleh, metodenya banyak itu. Itu termasuk data mining. Karena yang namanya real time atau pakai rantai Markov model, hidden Markov model itu bersifatnya data real time. Itu sangat data mining banget itu malahan. Jadi memprediksikan ketika corona itu tanggal 5 Juni besok kayak apa di Indonesia, itu bisa diprediksikan dengan data masa lampau. Datanya kita ambil per hari misalkan. Acuan datanya apa yang kita pakai? Misalkan perbandingan antara ODP, jumlah ODP dengan jumlah kasus positif yang ada di Indonesia. Misalkan itu diambil dari data tanggal 1 Maret sampai hari ini tanggal 9 Mei. Susanti memprediksikan tanggal besok 10, 11, 12. Itu boleh, bisa pakai Markov model, bisa pakai regresi linier. Itu data mining banget itu malahan. Nah, gitu. Itu Santi. baik, Pak. Oke. Makasih, Pak. Sama-sama. Ada yang lain? Pak, mungkin saya satu, Pak. Oke, Said. Saya, Pak. Oke, Kim. Ada yang mau bertanya ya? Oke, Said dulu, silakan. Oh, iya. Oke, Pak, sebelumnya saya mohon maaf untuk pertanyaan saya yang tadi, Pak, ya. Mungkin terlalu Enggak. gini, Pak. Gini, Pak, berarti maknanya gini, dataset yang kita gunakan untuk melakukan penelitian itu tidak mutlak harus ini, Pak, ya, tidak mutlak harus baru, tetapi yang penting dia open gitu, Pak, ya. Maksud open gimana? Maksudnya gini, saya ada ikut kuliah, mungkin saya nengok di YouTube, Pak, yang mengenai kuliah Pak Romi mengenai dataset, Pak. Jadi Bapak Romi mengatakan bahwa tidak serta-merta harus kita menggunakan data yang baru juga gitu untuk melakukan penelitian. Iya. Itu benar, Pak? Oke, saya jawab ya. Jadi gini, itu sekarang yang jadi permasalahan di banyak akademisi. Saya setuju sama Pak Romi itu, tapi konteksnya Pak Romi itu adalah ke jurnal, paper jurnal. Jadi kalau paper jurnal, orang itu nggak akan bisa kita reviewer itu nggak akan bisa memvalidasi data yang kita punya karena datanya tertutup. Makanya kita gunakan data yang open, misalkan di UCI Learning. Itu kan ada data iris, data apa. Bahkan kalau saya kuliah S2 dulu, data yang dipakai data itu saja, nggak pakai data-data kita ngumpulin data dari yang mana-mana gitu. Nah, kalau konteksnya dari paper atau jurnal, kita mau submit jurnal, ya memang kayak gitu untuk improvement side. Nah, itu. Tapi kalau kita menggunakan data kita, misalkan data kebun jeruk tadi, yang tahu jeruknya itu ya wilayah di kecamatan Siputri tadi gitu. Nah, orang lain reviewer itu kan dari Amerika Serikat, tidak mungkin dia memahami bagaimana data jeruk itu, jeruknya di mana, jeruknya siapa. Yang sudah dipahami ulama-ulama data mining itu, datanya kan yang ada di UCI Learning itu, UCI Learning itu, cari aja semua data ada di sana. Nah, penelitian saya ada 4 penelitian saya terkait dengan hybrid algoritma itu menggunakan data UCI Learning itu. Tapi sekarang ini kan konteksnya kita adalah kerja praktek dan tugas akhir. Yang mengoreksi adalah dosen Anda. Makanya kalau bisa untuk menghindari konflik internal, perbedaan pendapat, maka Anda gunakan data Anda sendiri, itu saja. Tapi kalau saya sah-sah saja. Kalau Anda tujuan dari TA-nya itu adalah untuk improvement, Anda boleh pakai data UCI Learning, tapi dengan catatan report atau output dari penelitian Anda nanti harus disubmit di jurnal internasional. Nah, itu saya. Jadi 2 konteks ya. Kita mau ke jurnal, paper jurnal, atau kita untuk penelitian di kampus kita. Nah, gitu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi? Saya, Pak. Oke, siapa?
Anissa Lutfiah, Pak. Oke, silakan. Kembali ke tahap transformasi tadi, Pak. Misalnya data kita udah berupa angka semua. Jadi apakah kita harus lewati aja tahap tersebut, Pak? Oh ya udah, kalau udah angka sudah bisa gini aja syaratnya. Yang penting data itu sudah bisa dikurang kali bagi, berarti Anda nggak perlu melakukan transformasi, langsung aja itu bisa diloncat gitu. Kan kalau tujuan kita kan untuk normalisasi ya tadi ya. Kalau normalisasi syaratnya berarti datanya harus angka semua. Kalau angka semua, ya kalau belum angka berarti kita harus transformasi. Tapi kalau belum ya sudah. Kalau sudah Kalau sudah angka semua datanya nggak perlu transformasi itu. Baik, Pak. Kasih, Pak. Oke, ada lagi?